Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28, kita hidup di dalam Allah. Allah ya ini loh ruang kosong ini. Kita bergerak di dalam Allah, ini ruang kosong ini. Kita hidup di dalam Allah, kita ada di dalam Allah, kita bergerak di dalam Allah. Jadi Allah adalah ruang kosong ini. Atau di ruang kosong inilah Allah itu ada. Sedangkan ketika Anda berpuasa itu, Anda main-main dengan perintah roso, perintah roh, perintah Allah. Allah sedang memberi Anda rasa haus, Anda tunda 1 jam, 2 jam, 3 jam, 7 jam. Hati-hati ya. Rasa lapar itu adalah perintah dari semesta, dari Allah yang nyata, Tuhan yang asli, yang lebih dekat dari urat leher kita. Tubuh ini harus diisi energi. Energinya dari mana? Dari 4 unsur alam juga. Bisa makan buah, makan padi atau makan nasi, makan gandum. Itu harus diisi. Ketika rasa lapar itu artinya suruh makan. Tapi Anda ditunda 1 jam, 2 jam, 3 jam. Atas alasan apapun, Anda sedang bermain-main dengan perintah Allah. Allah yang lebih dekat dari urat leher. Ini Allah yang asli loh ya, Tuhan yang asli. Bukan Tuhan yang rumahnya di Mekah, Tuhan yang kalau ngomong hanya pakai bahasa Arab. Bukan. Kita bicara Tuhan yang asli. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi bersamaku, salah satu saudaramu yang agak waras ya. Coba ketuk pintu hatimu, untuk izinkan ku masuk ruang kosong di hatimu. Asik ya. Kita nyanyikan lagu-lagu ciptaanku tuh ya. Lagu-lagu ciptaan sendiri teman-teman, dengan suaranya yang pas-pasan. Judulnya Ruang Kosong. Ini lagu ini baru dibikin, belum dapat penyanyinya, belum diaransemen juga ya. Judulnya Ruang Kosong. Jadi lagu ini menceritakan bahwa kita semua itu sebenarnya berada di ruang kosong. Ya, jadi ini lagu-lagunya lagu-lagu spiritual ya teman-teman. Ruang kosong. Anda, saya, kita semua sedang berada di ruang kosong. Coba pelan-pelan. Anda naik mobil, yang Anda pakai apa? Ruang kosong. Pakai topi, ini filternya pakai topi. Ketika memakai topi, dari topi itu yang digunakan apa? Ruang kosong. Ya. Ruang kosongnya yang dipakai. Anda tidur di atas kasur juga, kan bukan blesek masuk di dalam kasur kan enggak? Ruang kosongnya di atas kasur. Anda naik motor, di atas motor, ruang kosongnya. Jadi dimanapun kita berada, sebenarnya tempat yang paling penting itu adalah ruang kosong. Tapi banyak orang ada nggak sadar. Beli mobil Velfire atau apa tadi yang mahal itu, Alphard, ya, 2 miliar, 3 miliar, atau mobilnya Para Sultan itu. Mobilnya mahal, harga 8 miliar. Tapi yang ditempati ruang kosongnya. Ya, Anda beli mobil Ferrari gitu ya. Kan enggak, kita naik Ferrari, kita masuk ke dalam mesin yang menyatu dengan mesin. Kan enggak begitu. Tetap yang kita nikmati adalah tempat-tempat kosong. Anda punya rumah sebagus apapun, Anda pasti berada di ruang kosongnya. Anda di atas tempat tidur, Anda beli tempat tidur spring bed mahal 7 juta ya kan. Anda kan tidak masuk ke dalam spring bed enggak, tapi di atas spring bed, di ruang kosong. Nah, jadi ini apa hubungannya? Hubungan sebenarnya ada hubungannya dengan Tuhan ya teman-teman. Tuhan yang asli itu kan berada di kekosongan. Di kekosongan itu. Maka ketika Anda mengosongkan hati, mengosongkan pikiran, artinya tidak lagi mengisi ego Anda dengan banyak kepemilikan. Dikosongkan semua, pelepasan, kalau bahasa Budanya pelepasan. Maka saat itu Anda akan menyadari keberadaan Tuhan yang sangat nyata, yaitu di ruang kosong.
Nah, kita nyanyikan dulu lagu ciptaan ya. Lagu ciptaan judulnya Ruang Kosong. Dengan suara yang pas-pasan ya. Oke. Halo Pak Donald, saya Pak Wrangler. Wih, Mr. Uncle, Mr. Wrangler, where are you now? Oke, kita sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah ngasih komentar. Oh, sudah banyak ya yang bergabung. Terima kasih ya. Siapa tadi yang udah menyapa? Tadi ada beberapa orang menyapa, bergabung. Terima kasih semuanya yang sudah pay attention, meskipun sedikit. Cius dong, Donald. Ya, Iin TBN. Terima kasih Tante Iin. Atau nenek, atau Uma, atau Mbak, atau sis. Ya. Oke, tadi siapa sudah menyapa juga selain Mbak Iin. Ada juga siapa tadi itu? Uncle alias Mr. Wrangler, where are you now? Halo Pak Donald, saya Pak Wrangler. Oke Pak Wrangler. Masih di Bekasi Pak. Oke, good. Senang lihat Pak Donald di TikTok sekarang. Saya main TikTok sudah sekitar 1 tahun ya. Tapi 2 akun TikTok saya sempat diblokir, hilang. Dulu followernya sudah lebih dari 10.000. Terus ya begitulah, dihukum sampai akhirnya diblok sama TikTok. Kemudian ini akun yang ketiga kalau nggak salah ya. Semoga tidak diblokir juga. Oke Pak Wrangler, thank you ya sudah bergabung. Jadi ceritanya ini kita live-nya santai aja nih, tidak membahas hal-hal yang gawat-gawat kayak kemarin, nanti diblokir lagi. Udah saya follow Pak. Oke, thank you Pak Wrangler ya. Kita membahas tentang ruang kosong, Pak Wrangler. Pak Wrangler mesti sekarang sedang duduk di ruang kosong. Artinya di ruang kosong, misalkan duduk di atas kursi. Bapak kan memakai kursi itu kan di atasnya. Pantatnya taruh di atas kursi, tidak menyatu, melusuk ke dalam kursi, kan enggak? Atau Anda sedang naik motor atau mobil, tetap tempat yang dipakai itu ruang kosong. Nah, jadi kadang-kadang orang nggak sadar bahwa yang paling penting Anda beli ruang kosongnya. Beli rumah, yang paling penting ruang kosongnya. Anda pergi ke pantai, pemandangan bagus ya, tapi tetap Anda berdirinya kan di ruang kosong. Nggak jegur ke laut atau belusuk ke dalam pasir, menyatu, kan bukan begitu. Kita tetap berada di ruang kosong. Ya, jadi tema kita tentang ruang kosong. Nah, ada salah satu lagu ciptaan judulnya Ruang Kosong. Ku coba ketuk pintu hatimu, asik, untuk izinkan ku masuk ruang kosong di hatimu. Gitu syairnya. Teman-teman yang bisa nyanyi nanti bisa dibantu dinyanyikan ya. Saya ini kan nggak terlalu ngerti nada. Ku coba ketuk pintu hatimu, untuk izinkan ku masuk ruang kosong di hatimu. Asik. Siapa teman-teman yang punya ruang kosong? Nah, ini Pak Uncle, Pak Wrangler sudah ngasih komentar. Pas banget lagi duduk di kursi. Nah, betul ya Pak. Pak Wrangler lagi duduk di kursi. Duduknya di mana Pak? Di ruang kosongnya Pak. Nah, ini sebenarnya ruang-ruang kosong itulah hal yang paling penting yang kita gunakan setiap hari, bahkan setiap saat. Tapi karena orang nggak sadar, orang beli mobil mahal-mahal, orang memperhatikan penampilan mobilnya, orang beli rumah mahal-mahal, hiasannya mahal-mahal, pernak-perniknya mahal, tapi tetap aja yang ditempati ruang kosong. Yang penting itu ruang kosongnya. Ya, kita semua selalu berada di ruang kosong. Dan yang abadi, yang kekal di dunia ini adalah ruang kosong.
Anda sekarang ada di mana, Pak Wengler? Di Bekasi ya, atau di daerah Jakarta, Jabodetabek, Bekasi. 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, itu nggak ada itu Bekasi. Tapi ruang kosong itu tetap ada. Kita datang dan pergi itu di ruang kosong ini. Ruang kosongnya kekal, abadi. Nah, ruang kosong inilah tempat bersemayamnya Allah atau Tuhan yang berada dalam kekosongan. Tuhan yang adalah zat, yang adalah ruh, yang adalah energi, itu selalu berada di ruang-ruang kosong. Oke, kita lanjut ya. Lanjut dulu syairnya. Ku coba ketuk pintu hatimu, untuk izinkan ku masuk ruang kosong di hatimu. Ruang kosong, biarkanlah ku mengambara di relung hatimu. Ruang kosong, disitulah kita berjumpa. Ruang kosong, di sanalah kita bersama. Ruang kosong, disitulah kita bercinta. Asik. Ruang kosong. Kita tunggu lagi teman-teman yang mau bergabung. Ini yang memberi hati ini siapa ya? Oke, kita tunggu siapa yang bergabung. Bentar, kita undang dulu. Undang dulu salah satu teman yang suka. Gimana cara undang ini ya? Pengaturan. Saya main TikTok ini agak gaptek teman-teman ya. Lagi belajar nih gimana. Ketuk pintu hatimu, untuk izinkan ku masuk ruang kosong di hatimu. Ini sebenarnya syairnya bagus ya, dalam banget. Cuman harus dapat penyanyi yang suaranya enak ya. Kalau suaranya nggak enak kayak saya ya nggak, kurang mantep, nggak terasa enaknya ya. Kuncinya cuman A minor, E minor, F, C, D minor, G. Ya cuman itu aja. Ku coba ketuk pintu hatimu, untuk izinkan ku masuk ruang kosong di hatimu. Ruang kosong ya. Jadi ini lagu spiritual teman-teman. Ini adalah bahasa alam atau Tuhan atau God, apapun Anda menyebutnya, Allah yang selalu mengisi setiap ruang-ruang kosong. Jadi kalau pikiran Anda sudah penuh dengan masalah, penuh dengan kepemilikan, penuh dengan bisnis, penuh dengan ini, tidak akan pernah bisa merasakan Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Nggak bisa. Ya, karena Anda sedang mengambil alih haknya Tuhan. Kalau bahasa Arabnya tuh tidak, la ilaha illallah. Penuh, jadi pikiran penuh, batin penuh, hati penuh ya.
Pikiran penuh dengan belum bayar listrik, belum bayar PLN, cita-cita begini, begunu, anak, suami, istri, istrinya tetangga, dan sebagainya. Ya karena penuh, Anda tidak akan pernah menyadari betapa nyatanya Tuhan yang ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Nggak terasa. Maka bahkan menghayal, nanti ketemu Tuhan kalau sudah mati. Ya. Oh Tuhan rumahnya nun jauh di sana. Padahal semua kitab suci, kitab-kitab Hindu, kitab Islam, kitab Kristen, semua memberitahu hal yang sama. Tuhan itu bersemayam atau ada di dalam diri kita. Lebih dekat dari urat leher, bersama-sama kita. Kalau bahasa Ibraninya, Immanuel. El itu Allah, Elohim, Eloah, Allah. Imanu beserta kita. Allah atau Tuhan beserta kita. Immanuel. Itu bahasa Taurat atau bahasanya Injil ya. Kalau di Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Nah tapi karena pikiran sudah penuh, mikir ini, mikir itu, hati mikir, akhirnya Allah yang sangat nyata, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Ini nggak terasa, nggak disadari. Nah bagaimana cara menyadarinya? Maka perlunya pelepasan. Pelepasan itu artinya melepaskan segala ego itu. Ketika ego Anda sudah hilang atau merasa sadar Anda tidak memiliki apa-apa, otomatis Anda sadar bahwa semuanya ternyata adalah keberadaan Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan tidak perlu dicari ya. Allah, kita ngomong Tuhan dalam arti konteks Allah ya. Allah atau God itu nggak perlu dicari. Karena dia sudah ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Yang perlu adalah disadari. Nah tadi di awal sudah saya kasih ilustrasi. Seperti ruang kosong. Anda saat ini berada di ruang kosong, betul? Tapi nggak sadar. Loh enggak, aku di atas kursi. Lah iya, Anda di atas kursi kan nggak melesak masuk ke dalam kursi kan enggak. Anda di atasnya kursi, di ruang kosongnya kan. Nah baru sadar kan. Anda masuk dalam rumah, dalam kamar mandi, dalam kamar tidur, dimanapun. Yang Anda gunakan adalah ruang kosongnya. Naik motor, di atas motor kan. Bukan, oh motor saya mahal ini, Yamaha 500 cc atau Kawasaki Ninja 750 cc. Anda kan nggak masuk ke dalam mesin yang belusuk. Mesinnya yang mahal kan mesinnya masuk ke dalam mesin kan enggak. Tetap aja di atas motor. Atau Anda pakai mobil Ferrari atau mobil-mobil yang mahal harga 8 miliar, 10 miliar. Tetap aja Anda berada di ruang kosong. Semahal apapun mobil Anda, secanggih apapun pesawat Anda, helikopter Anda, kapal yang Anda naik, kapal pesiar, tetap Anda tidak masuk ke dalam mesinnya kapal. Enggak, Anda berada di ruang-ruang kosong. Kita selalu berada di ruang kosong. Nah tapi hari ini banyak orang nggak sadar. Beli mobil mahal, beli rumah mewah, nggak sadar yang ditempati semewah apapun rumah Anda, atau sebobrok apapun gubuk Anda di suatu desa beralaskan tanah, atau rumah Anda mewah ya, spring bednya aja harganya 17 juta, kamar mandi Anda keramiknya dilapisi emas, sama aja yang Anda gunakan ruang kosong. Ruang kosongnya yang dipakai, iya kan? Nah jadi seringkali dalam kehidupan ini hal-hal yang penting, yang utama itu malah nggak disadari. Orang mengejar materi, mengejar penampilan, mengejar bentuk-bentuknya, tetapi nggak sadar bahwa ternyata yang dipakai ruang kosongnya. Ya. Anda makan, mengunyah makanan. Makanan kan ada di ruang kosongnya, di dalam mulut, di ruang-ruang kosong, di sela-sela lidah, di sela-sela gigi. Tetap semua ruang kosong. Jadi kekosongan ini sebenarnya hal yang paling penting. Dan di dalam kekosongan Anda bisa merasakan dan mengalami betapa nyatanya Tuhan atau Allah yang lebih dekat dari urat leher, kata Quran. Kata Yesus, Bapa di dalam kamu. Nah ini hanya bisa dirasakan ketika orang menyadari bahwa dirinya itu berada di ruang kosong. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28, kita hidup di dalam Allah. Allah mana? Ya ini loh ruang kosong ini. Kita bergerak di dalam Allah. Ini ruang kosong ini.
Kita hidup di dalam Allah, kita ada di dalam Allah, kita bergerak di dalam Allah. Jadi Allah adalah ruang kosong ini. Atau di ruang kosong inilah Allah itu ada. Karena Allah adalah zat, adalah roh yang meliputi segala sesuatu. Oke, kita lanjut. Baca dulu komentar. Nggak ada komentar ya. Oke, nama-namanya sudah banyak. Terima kasih buat semuanya yang pay attention ya. Ada Rizal, ada Jeki, ada Wati Purwati, ada Mega, ada Toyeng Subianto, ada Petani, Uncle, bantu tap-tap guys. Di tap-tap tuh kalau di TikTok tuh bisa apa toh? Cuman muncul love gitu ya. Ada juga Bang Ai, ada Jumilah, ada Saputra Fedian 27, ada Titik Sukrowati, ada Bowo. Ya, oke teman-teman ya. Jadi kita selingi dengan lagu ya. Ini lagu ciptaan saya. Sekaligus saya mencari penyanyi teman-teman. Kalau bisa cewek ya, cewek yang suaranya enak. Saya ada sekitar 10, 11, 12, ya 10 lah, anggap aja 10, lebih kurang 10 lagu ciptaan. Lagi mencari penyanyi. Saya cuma bisa nyipta. Nada saya kurang paham ya. Main gitar juga cuma bisa asal-asalan. Coba ketuk, coba perhatiin, ini syairnya bagus nih kalau dapat penyanyi yang bagus. Karena maknanya sangat spiritual. Ya. Jadi ini semesta atau Tuhan atau Allah yang ingin mengetuk hati kita, bahasanya gitu ya. Ku di sini ini adalah Allah. Coba ketuk pintu hatimu. Mu di sini diri kita. Jadi Allah ingin mengetuk pintu hati kita selalu setiap saat. Tuh izinkan ku masuk ya. Tuhan ingin masuk sampai terasa ruang kosong di hatimu. Boleh nggak Tuhan masuk? Ini bahasa perumpamaannya. Boleh nggak Tuhan masuk ke hati kita? Atau kita isi hati kita dengan belum bayar utang, belum bayar listrik, cita-cita ini, hobi ini, anak ini, suami ini, istri ini, suaminya tetangga, bojone tonggone, istri tetangga, apalagi iklan-iklan di TikTok, jam tangan mahal, baju mahal, sepatu mahal, segala hal-hal yang sifatnya materi. Sehingga Tuhan yang nyata tidak terasa. Nah, kira-kira gitu lagunya. Coba ketuk pintu hatimu, tuh izinkan ku masuk ruang kosong di hatimu. Biarkanlah ku mengembara di relung hatimu. Biarkanlah ku mengembara di relung hatimu. Ruang kosong. Jadi adakah ruang kosong? Ini kesadarannya. Adakah Anda menyediakan ruang kosong? Setiap manusia ini ada kekosongan di batinnya, di pikirannya, di hati. Nah, sebenarnya ruang-ruang kosong itu tempat untuk Tuhan. Ya, tempat untuk Tuhan. Nah, tapi kalau kita nggak ada ruang kosong, sudah penuh hati kita. Penuh dengan masalah ini, masalah itu, harga diri, nama baik, bibit, bebet, bobot. Nggak ada lagi tempat untuk dia. Padahal dia itu selalu ada. Tapi nggak dirasakan. Karena sudah penuh. Pikiran sudah penuh, hati sudah penuh. Mikir masa lalu, masa depan, nggak hidup saat ini sekarang. Nah, ruang kosong itu bisa Anda sadari ketika Anda hidup saat ini sekarang. Selalu hidup dalam kekinian. Besok nggak tahu, besok itu nggak pernah ada. Besok itu nggak pernah ada loh teman-teman. Maka kalau teman-teman mau lebih jelas ya, coba nggak tidur 2 hari. Kan nggak ada besok. Jam 12 malam, jam 1, loh besoknya mana? Nggak ada.
Besok itu hanya seolah-olah ada. Padahal hari esok tidak pernah ada. Artinya sesuatu yang ada itu harus bisa dihadirkan. Ada. Kuota internet ada, bisa dihadirkan. Anda coba main TikTok atau main aplikasi-aplikasi yang menggunakan internet. Bisa. Itu bukti bahwa sinyal ada, kuota ada, sinyal ada, internet ada. Meskipun nggak bisa dilihat, tapi bisa dibuktikan ada. Sang Maha Ada juga Tuhan, Yahweh kalau bahasa Ibrani-nya. Aku ada yang aku ada, Maha Ada, bisa dibuktikan, bisa. Buktinya, sekarang Anda bisa ngelihat, Anda bisa mendengar. Ini kan semua kuasa dari Ma'erot. Nah, bukan ya. Anda bisa melihat, bisa mendengar, bukan kuasa Ma'erot atau bukan dari PLN. Di belakang punggung Anda ada baterainya sehingga bisa berfungsi, bukan. Kita sekarang bisa bergerak, bisa mendengar, bisa melihat, bisa otak bisa berfungsi dipakai berpikir, lidah bisa berfungsi dipakai untuk merasakan. Ini semua karena bukti nyata ada zat yang menguasai Anda dan saya. Itulah yang disebut dalam bahasa ilmiahnya Maha Energi. Bahasa kitab sucinya ada yang nyebutnya Allah, Tuhan, Tien, Yahweh, Yehova. Yaitu ya ini juga. Bukan sosok, bukan pribadi, ya. Oke, terima kasih Uncle yang sudah tap layar. Sama, saya juga baru belajar, hehe. Bahas spiritualisme aja, Pak. Iya, ini spiritualisme. Lagunya ini lagu-lagu spiritual, teman-teman, ya. Oke, nanti kita lanjutkan ruang kosong. Ini. Lagu spiritual, ini contoh ya, khusus buat Pak Wrangler. Sadarilah. Bahwa segalanya bukan milik kita, karena semuanya adalah miliknya. Nah, ini keren ini Pak Wrangler, ya. Ketika ego kita sadar bahwa semuanya, nih syairnya perhatikan ya. Sadarilah bahwa segalanya bukan milik kita. Nah, kita bicara bukan pengetahuan ya. Bukan, oh iya saya tahu ini hidung bukan milik saya, rambut bukan punya saya. Kok tahu? Iya, kata Yesus. Kata Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki bukan milik kita. Saya tahu. Oh iya, tahu. Tahu beda dengan sadar. Beda. Pengetahuan itu hafalan, intelektual. Nah, kalau sadar itu terasa. Contoh, ketika Anda sadar, Anda tidak pernah betul-betul sungguh-sungguh punya suami, punya istri, saya memiliki anak. Nggak sungguhan itu. Nah, kalau tahu, iya, anak saya, suami saya, istri, semua milik Tuhan. Itu namanya pengetahuan. Tapi kalau Anda merasakan, beda. Nah, bedanya itu nanti ketahuan ketika ada keterpisahan. Suami misalkan diambil kuntilanak, istri Anda digondol garangan, misalkan ya. Itu nanti ketahuan. Apakah Anda berada dalam kesadaran merasakan, oh ya laki-laki yang ada di sampingku ini kan titipan. Suatu saat ya pisah, oh ya sudah tidak apa-apa. Atau Anda marah-marah, jengkel, cemburu. Nah, itu bedanya antara pengetahuan dengan kesadaran. Mobil hilang, apa harus dijual ya gara-gara bangkrut atau apapun, rumah harus dijual. Kalau orang berpengetahuan, oh iya ya, semuanya cuma titipan, tapi tetap bingung dia. Iya, semua hanya titipan, hanya pinjaman. Jangankan mobil, suami, anak, istri, barang-barang, harta materi, diriku aja bukan milikku. Itu pengetahuan. Tapi kesadaran beda. Sadar itu terasa, asik rasanya, nikmat. Mobil hilang, ya enggak apa-apa. Bisa seperti itu teman.
Saya diberi istri, sadar ini titipan, suatu saat akan dipisahkan. Ketika waktunya dipisahkan, oh iya sudah waktunya selesai. Oke, thank you. Nggak ada kemarahan, tidak ada kemelekatan. Itu bedanya. Nah, kesadaran ini penting. Ya. Kesadaran bahwa segalanya bukan milik kita. Sungguhan teman-teman, buktinya rambut Anda, rambut yang ada di kepala, atas kepala, jumlahnya berapa? Nggak tahu kan? Loh, itu bukti rambut yang ada di atas kepala kita bukan milik kita. Ya kan? Jumlah pori-pori di jempol tangan aja. Nggak usah di badan, di seluruh, enggak. Di jempol aja. Berapa jumlah pori-porinya? Nggak tahu. Karena ini bukan milik kita. Artinya gini teman-teman, saya nyampaikan ini. Kalau kita sadar bahwa semua bukan milik kita, bisa enggak kita bahwa aku kehilangan ayah, aku kehilangan pacar? Bisa? Enggak bisa. Anda tidak akan pernah bisa kehilangan apa-apa ketika kesadaran Anda sadar bahwa semuanya bukan milik kita. Enggak bisa kita merasa kehilangan. Enggak bisa. Perasaan kehilangan itu hanya bisa terjadi sebelumnya Anda merasa memiliki sesuatu. Saya punya gitar, ini gitar betul-betul milikku. Nah, suatu saat ini lepas atau berpindah tangan bilang, aduh kehilangan. Tapi kalau sadar ini semua titipan, ini semua hanya lewat, datang, pergi. Sesuatu yang datang pasti pasangannya pergi. Ya, berjumpa pasti pasangannya berpisah. Ya, ini dalam dunia dimensi ruang dan waktu. Tapi dalam kekekalan nggak ada yang berpisah. Anda, saya, suami, istri, anak, orang tua itu cuma tidak pernah betul-betul berpisah dalam dunia kuantum, dalam kesadaran kuantum, kesadaran manunggal. Kita semua adalah energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya berubah-berubah. Energi yang ada di 4 unsur alam berubah jadi bapak Anda. Kemudian bapak Anda makan sapi, makan kerang, makan cambah, makan kentang, makan wortel, makan kacang-kacangan jadi sperma ya. Sari-sarinya kacang, sarinya daging-daging jadi sperma bapak. Sperma ketemu dengan ovum cerot, jadilah jigot, jadi janin, jadi diri kita. Kita ya dari alam juga. Nanti setelah nggak jadi manusia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari alam ya, dari semesta atau dari Tuhan, dari ilah, kembalinya ya ke semesta lagi, ke ruang kosong itu tadi. Nggak ada yang hilang. Ayo, mana yang hilang? Anda ngerokok, siapa yang ngerokok? Pak Prengler rokokannya. Coba Pak Prengler rokokan. Rokok dihidupin, terbakar. Hilang nggak? Enggak. Tembakau dan kertasnya terbakar, hilang nggak? Nggak hilang Pak. Cuma berubah wujud ya, jadi asap kembali ke alam. Nggak hilang. Energi itu tidak ada yang hilang. Adanya cuma berubah. Nggak hilang. Nah, kembali ke tadi. Jadi sebenarnya kita tuh tidak bisa betul-betul kehilangan sesuatu, nggak ada. Kehilangan itu hanya ada dalam ilusi pikiran orang-orang yang belum memahami kesejatian semesta. Aku kehilangan anak. Nggak ada, anaknya nggak ada hilang. Mati dikubur loh, kan kembali tanah, kembali ke tanah, udara kembali ke udara, air kembali ke air, matahari kembali ke... Mana yang hilang? Nggak ada. Semua satu kesatuan kok. Nggak ada yang hilang. Nah, rasa kehilangan itu hanya ada dalam dimensi ruang dan waktu pikiran orang-orang yang belum sadar. Bisa merasa kehilangan sesuatu. Nggak ada hilang itu. Ya. Jadi perlu sadar ya. Sadarilah, 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 sadarilah. Sadar apa? Bahwa semuanya bukan milik kita, karena segalanya adalah miliknya. Nah, kalau orang sudah bisa merasakan ini, itulah orang yang sudah hidup la ilaha illallah kalau pakai bahasa Arab. Ya, jadi Allah itu kan pemilik, penguasa. Jadi la ilaha illallah, artinya kita menyadari bahwa tidak ada pemilik, penguasa lain selain Dia. Rambut kita milik siapa? Milik Dia. Hidung kita milik Dia. Aku punya apa? Enggak punya apa-apa.
asik tuh. Semuanya milik dia. Tapi masalah terjadi ketika kita mulai mengambil alih. Ngakunya aja di mulut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ngakunya gitu, tapi faktanya tidak. Masih bilang ini punya aku ya, ini bagianku, ini loh. Orang-orang seperti itu ada orang yang hidupnya penuh dengan masalah, banyak masalah, karena merasa memiliki. Nah, memiliki, ketika Anda, saya, siapapun kita merasa memiliki sesuatu, itu sebenarnya kita sedang mengambil alih haknya Tuhan. Nah, kalau Anda mengambil alih haknya Tuhan, pasti jadi masalah. Jangankan mengambil alih haknya Tuhan, Anda mengambil alih haknya orang lain, hak tetangga, sandal tetangga. Hari Jumat ke masjid ya, hari Jumat ada sandal, ambilan coba. Mesti jadi masalah. Nah, cuma ngambil sandal aja jadi masalah. Apalagi Anda mengambil haknya pemilik alam semesta, mesti jadi masalah. Dan masalah itu langsung, bukan nanti, besok, enggak, langsung. Saat ini, begitu Anda merasa ini rambutku, langsung jadi masalah. Takut rambutnya berubah warna, nanti rontok, takut gundul. Ini kulit benar-benar milikku, langsung jadi masalah. Wah, nanti kalau sudah keriput gimana ya? Kalau sudah tua mulai keriput gimana ya? Harus operasi plastik, harus skincare. Wah, skincare mahal. Wah, harus ngumpulin duit buat beli skincare, buat perawatan. Jadi masalah terus. Ya, gara-gara nggak sadar. Jadi kesadaran ini impactnya besar, teman-teman. Perempuan-perempuan, ibu-ibu yang suka skincare mahal, perawatan mahal wajah, itu nanti akan ditinggalkan kalau Anda sadar. Nggak perlu sebenarnya terlalu merawat diri berlebihan. Dirawat ya dirawat, cuman nggak perlu berlebihan, harus mahal. Nggak perlu. Anda sadar bahwa semua ini akan kembali ke alam. Secantik-cantiknya Anda, mbak-mbak, tante-tante, ibu-ibu ya, sama aja akhirnya juga jadi mayat gitu loh. Seganteng-gantengnya orang, badan gede, fitness tiap hari ya, ototnya banyak ya, tiap hari makan telur, telurnya pindah ke sini ya, pindah ke otot. Wah, akhirnya juga kembali ke alam. Otot, tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut, 7 unsur kita ini akan kembali ke alam, ke 4 unsur: tanah, air, udara, api, atau matahari. Kembali. Nah, ketika orang menyadari dia fitness ya fitness, tapi tidak moyo, tetap sadar ya, nanti suatu saat semua kembali ke alam. Merawat tubuh ya, merawat tubuh nggak apa-apa, pakai skincare, pakai perawatan, tapi sadar, nggak usah berlebihan, nggak usah sampai menyiksa diri, karena semuanya tuh kembali. Secantik-cantiknya Anda, seganteng-gantengnya Anda, akhirnya jadi mayat juga ya. Kita semua ini camat ya, calon mayat. Asik ya. Nah, jadi perlunya kesadaran. Sadarilah, 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 sadarilah. Sadar apa? Bahwa segalanya bukan milik kita, karena semuanya ada miliknya. Ini contoh nih, ini gitar ada senarnya. Senarnya dari apa? Dari kawat, dari logam. Logam ini dari mana sebelum nempel di gitar ini? Dari alam. Alam itulah Allah atau Tuhan, ya kan? Biji-biji logam ada di alam. Terus ini fretnya gitar dari mana? Dari kayu. Sebelum jadi fretnya gitar ini ada di mana? Di pohon. Pohon milik siapa? Milik semesta. Aku tiba-tiba tahu, ini punya saya, ini gitar betul-betul milik saya. Loh, jadi masalah. Ini kacamata. Ini kacamata benar-benar milikku. Mesti nggak enak jadinya. Ya. Padahal ini plastiknya dari pohon karet, dari alam, dari pohon juga. Kemudian ada bautnya, ada skrupnya. Kacamata ada skrupnya. Ini kan dari logam, logamnya juga dari alam. Kacanya ini kaca ya, bukan plastik ya. Dari pasir kuarsa, dari alam juga. Dan kita manusia nggak pernah bisa membuat sesuatu, teman-teman. Merakit kacamata ya, bahannya sudah ada di alam, digabung-gabung jadi plastik, gabung-gabung jadi skrup, jadi baut, jadi mur. Ini dari kaca. Bahannya semua sudah ada, manusia hanya membentuk. Seperti Anda
bikin pisang goreng. Nggak ada orang bisa bikin pisang goreng, nggak ada. Adanya menggabung-gabungkan tepung, air, gula, apalagi garam sedikit jadi bahan tepungnya. Pisangnya sudah ada dari pohon pisang, dipetik, dibeli ya, digabung kasih tepung, terus dipanaskan di wajan. Wajannya nggak bisa bikin sendiri, besinya maksudnya nggak bisa. Ada api juga. Yang bikin api siapa? Nggak ada, nggak bisa. Ayo kita membuat api, nggak bisa. Buat manasin wajan, bikin api, nggak bisa. Sudah ada. Ya, dipicu dengan kompor, dengan gas. Loh, gasnya sudah ada, tinggal ditangkap, dimasukin tabung ya, dari LPG, liquid petroleum gas. Itu sudah ada di alam semua. Artinya manusia tidak pernah bisa membuat, betul-betul membuat sesuatu, tidak bisa. Bisa cuma menggabungkan. Tak, jadi mobil. Ini bikinan mobil buatan saya. Loh, gimana? Anda bikin bannya mobil, bikin bannya aja tidak bisa. Ban kan dari karet, ayo. Anda bikin karet, emang bisa? Bikin karet nggak bisa, karet dari pohon karet. Kita bisa menggabung-gabungkan pohon karet di sama ya, disamak, kemudian dibuat dengan kecanggihan teknologi, gabung jadi ban. Buat mesin mobil dari logam gini digabung jadi mesin, kan begitu. Kita hanya menggabung-gabungkan, nggak ada membuat, itu nggak ada. Semua sudah ada di semesta. Manusia menggabung-gabungkan. Oke? Jadi kita harus sadar ya, semuanya Pak Plengler ya, dan siapapun teman-teman yang menyimak live ini, mari kita sama-sama sadar teman-teman. Kita ini kabar baik teman-teman. Maka kalau di YouTube tuh channel saya namanya channel Warta Kabar Baik. Ya, Warta Kabar Baik. Salah satunya ini, kita sadar. Ini kabar baik loh teman. Anda, saya, kita tidak pernah sungguh-sungguh kehilangan apa-apa. Wes, percaya sama saya. Tidak bisa. Anda tidak pernah benar-benar kehilangan sesuatu. Nggak bisa. Tapi aku kehilangan pekerjaan. Tidak ada. Wong pekerjaan itu bukan milik Anda kok. Kok Anda kehilangan pekerjaan gimana? Tidak ada. Aku kehilangan wajahku yang dulu padet. Sekarang aku sudah tua mulai keriput. Nggak hilang. Wong wajahmu bukan milikmu kok. Ya kan? Nah, asik. Anakku mati 3 tahun yang lalu kena COVID. Nggak hilang. Anak Anda nggak hilang. Anak Anda sebelum jadi anak, yaitu dari sperma Anda ketemu ovum istri Anda. Loh, sperma dari mana coba? Anda membuat sperma? Kan enggak. Oh, sperma juga bukan milik Anda kok. Tiba-tiba kita mengaku, ini anak saya. Loh, bagaimana ceritanya? Loh, anak kita itu bahannya dari 4 unsur alam. Saripati alam jadi sperma, saripati alam jadi ovum, crot jadi janin, terus diberi makan dari unsur alam juga. Seorang perempuan makan dari rumput ya. Makan rumput loh. Anda makan kambing loh, kambing kan dari rumput. Makan sapi, makan rendang, kan dari rumput juga. Sapi kan semua unsurnya sapi itu kan dari udara, air, tanah, cahaya matahari. Bentuknya rumput. Sapi makan rumput, jadi daging sapi. Daging sapi Anda makan, ya berarti Anda makan rumput. Nah, kembali ke tadi. Semua ini berasal dari alam dan milik alam. Terus kita punya apa? Kita punya halusinasi aja. Ini milik saya, ini badan, ini hidung saya milik saya, ini kumis milik saya. Ini kumis betul-betul milik saya, jenggot milik saya. Kalau panjang jadinya LGBT. Laki-laki goblok berjanggut tebal. Nah, LGBT. Padahal semuanya bukan milik kita. Ya, jadi kesadaran teman-teman, consciousness, awareness dan consciousness. When you got awareness and consciousness, you will feel that actually, frankly ya, sesungguhnya, sebenar-benarnya, actually you can't lose anything. Ya, sebenarnya, frankly, you can atau we can't lose anything. Kita tidak pernah betul-betul kehilangan sesuatu. Why? Because the facts, the real, we
have nothing. Ya, sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa. So we can't lose anything because we have nothing. Ya. Anda, saya, kita tidak pernah bisa kehilangan apa-apa di dunia ini. Tidak bisa, teman. Seolah-olah aja. Itu kalau bahasa Jawanya itu rasa rumongso. Rumongsoe. Aku kehilangan harga diri. Itu kalau rumongso itu prasangka. Tidak sungguhan. Jadi rasa rumongso, kalau bahasa Indonesia apa ya? Prasangka. Saya kehilangan nama baik. Itu kan rumongsomu wae. Prasangkamu saja. As if, seolah-olah. As if I lost my money, my job. Padahal nggak bisa kita kehilangan sesuatu, itu nggak bisa. Yang adalah kita berhayal, berpikir, berprasangka kita kehilangan kesempatan, kehilangan harga diri, kehilangan nama baik, kehilangan suami, kehilangan pacar, kehilangan uang. Itu semua hanya rasa prasangkanya ego yang belum kenal kesejatian. Nah, begitu Anda mengalami kesadaran, egonya sadar, wah loh, ternyata aku tidak punya apa-apa. Nah, maka semua masalah itu hilang sendiri. Otomatis semua beban Anda tiba-tiba ting, lenyap. Bye-bye. Loh, gue, end. Itu otomatis, teman-teman. Nah, ini yang makanya saya katakan satu kunci menuntaskan segala masalah. Itulah kesadaran. Kalau bahasa agama, hukum utama dalam hukum Taurat. Hukum pertama apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku, kata Yahweh ya. Kalau bahasa Arabnya, la ilaha illallah. Itu hukum utama. Begitu Anda, gini, jadi ukurannya begini, gampangnya. Anda sekarang punya masalah nggak? Merasa benar-benar memiliki masalah nggak? Iya, apapun masalah Anda sebutkan. Begitu Anda merasa memiliki masalah, itu artinya Anda sedang hidup tidak la ilaha illallah. Pasti. Karena rasa ini nggak bisa bohong. Begitu saya merasa saya punya masalah, berarti saya sedang tidak la ilaha illallah. Atau saya sedang mengambil haknya Allah, mengambil haknya sang pemilik. Juga saya merasa saya punya masalah. Loh, punya rasa memiliki. Coba nggak merasa memiliki, ya nggak punya masalah. Ya, itulah kesadaran. Sadarilah, 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 sadarilah bahwa segalanya bukan milik kita, karena semuanya adalah miliknya. Nah, orang yang selalu sadar bahwa segala sesuatu ini bukan milik diri, itu akan relatif hidupnya santai, happy ya. Bisa menikmati apa-apa ya, ngelihat ini seneng, ngelihat mobil bagus, mobil mewah, bagus ya. Tapi tidak melekat, tidak ingin memiliki, dan tidak akan terkena rasa iri. Ya, ini salah satu efeknya. Ketika Anda memiliki kesadaran semua adalah la ilaha illallah, semua adalah milik Dia, bukan milik kita. Anda tidak akan merasa iri kepada orang lain, nggak akan. Ada lihat Hotman Paris naik mobil mewah, keren mobilnya, bagus. Sudah gitu aja, enggak, aku harus memiliki, enggak bakalan. Karena saja nggak bisa. Anda, saya tuh tidak pernah bisa betul-betul memiliki, teman, nggak bisa. Segala sesuatunya adalah hak guna pakai. Semua dari ujung rambut sampai kuku kaki kita ini, kulit yang nempel di badan saya ini hak guna pakai, bukan milik saya. Hidung Anda itu hak guna pakai. Lawang yang nempel rambut ya, penis, vagina, jeroan ya, ginjal, paru-paru, pankreas, dan semuanya adalah hak guna pakai. Masuk tiba-tiba kita menghayal, tapi perempuan di samping saya adalah milik saya, laki-laki di sebelah saya adalah punya saya. Nggak mungkin Anda berhayal begitu kalau Anda sadar yang nempel ini aja bukan milik kita, apalagi yang di luar diri.
Nah, kalau sudah sadar itu tidak akan merasa ingin memiliki ini, iri dengan teman, iri dengan tetangga, nggak ada. Rasa iri itu pangroso kalau orang Jawa bilang. Ya, kita sekaligus ngaji rasanya teman-teman. Ngaji, ngasah jiwa, ngaji roso ya. Hakikat kita ini kan rasa. Kalau di Jawa sebutnya manungso, manunggaling roso. Dan setiap hari kita itu hidup sebenarnya melayani apa teman? Melayani rasa. Ayo tadi pagi Anda makan sarapan, Anda melayani siapa? Disuruh siapa Anda makan? Disuruh rasa lapar, ya kan? Ini tiba-tiba saya dapat rasa nih barusan, dan saya harus melayani bos saya. Tuhan yang lebih dekat dari urat leher saya barusan memberi saya rasa haus. Nah, firman Tuhannya nyata di dalam diri saya, firmannya juga nyata dengan bahasa rasa, terasa sungguhan. Saya rasa haus, itu artinya saya diperintahkan suruh mengisi tubuh ini dengan salah satu unsur penyusunnya, yaitu air. Ya, alias disuruh minum. Nah, saya tak minum dulu, karena perintahnya ini pribadi kepada saya. Tidak bisa, Pak Plengler, siapa tadi Pak Angkel ya, atas nama Angkel. Pak Plengler, saya lagi bacot nih di TikTok, tapi tiba-tiba saya haus. Tolong deh Pak Plengler, mau wakili saya. Tolong ya, Bapak yang minum ya, bantuin ya Pak. Oke, sip, oke. Nggak bisa. Orang sekaya apapun, sehebat apapun, jenderal bintang 5, bintang 7, biasa memerintahkan anak buah. Apalagi yang uangnya banyak, uangnya tebal, sudah jenderal, berkuasa, uangnya banyak lagi. Tiba-tiba membacot, lagi ceramah, ketimpa rasa haus. Bisa enggak? Rasa haus, pergi dulu, lagi 3 jam datangnya. Saya biasa memerintah orang, sekarang kok kamu merintah saya suruh minum? Nggak bisa, pergi. Atau diwakilkan, anak buah saya tolong gantiin saya minum, bisa nggak? Nggak bisa ya. Karena dia maha kuasa. Anda yang mendapat perintah suruh minum nggak bisa diwakilkan. Diwakilkan pendeta Anda, ustadz Anda, ulama Anda, nggak bisa. Karena firman Allah, Allahnya asli, Tuhannya asli di dalam diri kita, berbicara dengan bahasa rasa. Ini barusan saya mendapat rasa haus, ya harus saya yang minum. Nah, sebentar lagi besok sudah mulai musim tarawih ya. Hati-hati masuk bulan puasa katanya. Ya, sebenarnya di Al-Qur'an itu tidak ada kata puasa. Puasa itu budaya Jawa ya. Budaya dari sana. Poso, ngepaske roso. Puasa itu dari pas poso, ngepaske roso. Hati-hati teman-teman. Hati-hati apa? Saya bilang katakan, Anda ketika berpuasa itu dalam tanda kutip Anda sedang main-main dengan firman Allah. Hati-hati ya, saya bilang. Anda yang mau masuk bulan puasa besok ya, kemudian mau melakukan ritual puasa, hati-hati. Jangan main-main ya, karena Anda sedang main-main dengan perintah Allah. Bagaimana? Ya. Jadi ketika Anda haus, saya haus, siapapun kita setiap hari mengalami kehausan. Rasa haus itu adalah bahasa roh, bahasa rasa yang diberikan kepada kita. Bahasa rasa yang diberikan kepada tubuh ini artinya kita suruh minum. Sedangkan ketika Anda berpuasa itu, Anda main-main dengan perintah roso, perintah roh, perintah Allah. Allah sedang memberi Anda rasa haus, Anda tunda 1 jam, 2 jam, 3 jam, 7 jam. Hati-hati ya. Rasa lapar itu adalah perintah dari semesta, dari Allah yang nyata, Tuhan yang asli, yang lebih dekat dari urat leher kita. Tubuh ini harus diisi energi. Energinya dari mana? Dari 4 unsur alam juga. Bisa makan buah, makan padi atau makan nasi, makan gandum. Itu harus diisi. Ketika rasa lapar itu artinya suruh makan. Tapi Anda ditunda 1 jam, 2 jam, 3 jam. Atas alasan apapun, Anda sedang bermain-main dengan perintah Allah. Allah yang lebih dekat dari urat leher. Ini Allah yang asli loh ya, Tuhan yang asli. Bukan Tuhan yang rumahnya di Mekah, Tuhan yang kalau ngomong hanya pakai bahasa Arab. Bukan. Kita bicara Tuhan yang asli.
yang dalam Quran dikatakan Allah lebih dekat dari urat lehermu. Ya, yang juga dikatakan bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan, tubuhmu adalah rumah Allah. Nah, hati-hati jadi. Ketika Anda ditimpa rasa ngantuk, lelah, capek, ngantuk, itu perintah dari yang maha kuasa, yang maha menguasai diri Anda. Anda suruh istirahat. Coba Anda lelah, capek itu, terus dilawan, didoping, minum kerating deng atau minum apalah, didoping. 1 hari nggak tidur, 2 hari nggak tidur, 3 hari nggak tidur, apa yang jadi? Jadi masalah. Ya, jadi hati-hati dengan perintah Allah. Saya katakan, perintah Allah itu bukan yang tertulis di kitab-kitab suci. Perintah Allah kepada Nabi Musa itu kan kepada Nabi Musa. Hari ini, saat ini, sekarang. Allah yang lebih dekat dari urat leher Anda selalu memberi perintah kepada Anda dan saya. Allah itu bukan adanya cuma dulu di zaman Nabi Muhammad, di zaman Yesus, di zaman Nabi Musa. Bukan. Allah yang sama. Ya, jika di Al-Quran dikatakan Allah yang diberitakan oleh Muhammad adalah Allah yang lebih dekat dari urat leher. Itu Allah yang sama yang ada di dalam diri Anda, dalam diri saya. Wujudnya apa? Yaitu nafas atau rasa. Hati-hati. Ya, maka di dalam bahasa Jawa sebutnya manungso, manunggaling sing kuoso, atau manunggaling roso. Nah, yang berkuasa dalam diri kita itu adalah rasa. Anda sekarang nonton saya live TikTok, itu Anda disuruh siapa coba? Anda mengikuti siapa coba? Atau duduk. Anda sekarang nonton saya bacot sambil ada duduknya di kursi, kakinya peting kerangan begini, ada yang selonjoran, ada yang sambil tiduran. Beda-beda kan? Anda mengikuti siapa coba? Ayo saya mau tanya. Anda yang sekarang mendengarkan saya bacot sambil tiduran, itu Anda disuruh siapa? Disuruh rasamu sendiri. Betul kan? Loh, aku enaknya gini kok sambil tiduran. Lah iya, itu rasamu. Ada yang duduk sambil minum kopi mungkin. Loh, kok duduknya kakinya diangkat? Anda ngikuti siapa? Ngikuti rasa. Ada yang duduknya selonjoran, duduknya kakinya bersila, ada yang sambil berdiri mungkin, ada yang sambil makan. Loh, Anda nonton saya baca sambil makan, sambil ngemil, itu disuruh siapa? Rosok. Nah, ini nyata teman-teman. Kita pelan-pelan ya, pelan-pelan Pak Sopir ya, ngaji rosok ya. Jadi setiap manusia sebenarnya setiap waktu, setiap saat, setiap hari melakukan apapun, Anda kerja, ngumpulin duit, atau kesana kemari, semua orang sedang mengikuti rasa. Karena Tuhan itu bersemayam di rasa. Maka hati-hati. Siapa Tuhan? Ya, dari perbuatan-perbuatan kita ketahuan. Ketika saya mencuri, berarti Tuhan saya adalah iblis. Saya mengikuti rasa itu, wah saya harus kaya, saya harus menghidupi anak istri, saya harus bisa sekolah ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri. Korupsi akhirnya. Siapa yang nyuruh Anda korupsi? Rasamu. Siapa yang nyuruh Anda berbuat baik? Rasamu. Nah, jadi bos kita, tuan kita adalah rasa kita. Maka di Jawa sebutnya manungso, manunggaling roso, atau manunggaling sing kuoso. Karena kita selalu manunggal dengan yang menguasai kita. Nah, hati-hati, yang menguasai kita itu bisa Allah, bisa juga iblis. Allah, Tuhan, dan iblis itu satu di dalam kita. Yang kita hidupkan yang mana? Iblisnya kita kasih makan tiap hari, atau Allahnya kita layani? Ya. Nah, siapa Tuhan Anda? Apakah sang iblis atau sang ilah? Semua itu lungguh keberadaannya dirasa kita. Contoh itu tadi, Anda bangun tidur, tiba-tiba bangun. Siapa yang nyuruh Anda? Rasamu. Anda sekarang bekerja untuk apa? Mendapatkan uang. Siapa yang nyuruh kamu? Rasamu. Karena Anda berpikir, saya akan bahagia kalau punya uang banyak. Loh, akhirnya kerja keras
ngumpulin harta sampai capek ya, banting tulang, nggak bahagia ya. Itu artinya Anda mengikuti rasa iblis yang penuh tipu muslihat. Ngumpulin uang, nggak puas-puas, beli ini, senangnya cuma 2-3 minggu, setelah itu kepengen mobil baru, dapat mobil baru kepengen lagi ini, kepengen terus begitu. Dan Anda diperbudak oleh Tuhan Anda. Nah, hati-hati, makanya milih Tuhan, hati-hati. Anda milih Tuhan, Anda uang atau mamon, roh iblis. Roh iblis itu wujudnya macam-macam ya. Pokoknya semua rasa nggak enak. Segala rasa nggak enak. Ya. Anda melakukan apapun yang nggak enak, itu berarti Anda sedang melayani iblis. Merasa takut, ngelakuin ini merasa bersalah, merasa berdosa, merasa takut. Sudah punya uang masih kurang, merasa kurang, punya istri kurang, is 1, is 2, is 3, is 4, is 5, kurang terus. Berarti Anda sedang melayani iblis yang ada di dalam diri Anda. Oke? Kita selingi lagi ya. Nah, ini masih tentang kepemilikan. Tema kita kan kita sadar bahwa kita nggak memiliki apa-apa ya. Judul lagunya kali ini adalah Jangan Ingin Memilikiku. Asik ya. Jadi buat seseorang yang pernah mencintai dan menyayangiku, sebentar tak cek dulu. Orangnya muncul nggak ini? Coba kita cek. Ada orang yang ngaku sayang sama saya, cinta sama saya, begitu katanya. Ada nggak dia di sini? Nggak ada kayaknya ya. Tapi saya bilang, Mbak, silahkan Anda mencintai, menyayangi saya, tapi jangan pernah ingin memiliki. Mengapa? Nah, ini jawabannya. Dengerin baik-baik teman, syair lagunya. Kau bilang sayang, kau bilang cinta, lalu katakan ingin memilikiku. Ini lagu ini saya ciptakan sekitar setahun 2 tahun yang lalu teman-teman. Cuma masih cari penyanyinya ya. Waktu saya ke Surabaya ada sahabat namanya Mbak Desta ya, Desi Ariesta gitu ya, Mbak Desta. Nah, Mbak Desta tuh punya adiknya tuh pinter nyanyi dangdut. Nah waktu saya minta tolong nyanyikan lagu ini, oh enak banget ya. Jadi harusnya cengkoknya dangdut ini. Cuma saya nggak bisa ya, nggak bisa dangdut dan saya nggak bisa nyanyi. Jadi saya lagi nyari penyanyi. Syairnya gini teman-teman ya. Jangan ingin memilikiku. Jadi ini teman-teman bisa dinyanyikan juga nanti. Kau bilang sayang, kau bilang cinta, lalu katakan ingin memilikiku. Tapi ku jawab itu tak mungkin. Dan kau tanyakan mengapa, oh mengapa. Ya jadi kita ulas ya. Ketika ada orang mengatakan cinta atau sayang kepada Anda, ketika Anda sadar, Anda akan menjawab seperti ini. Ya suamiku, istriku, pacarku, selingkuhanku. Jangan ya. Kau bilang cinta, kau bilang sayang, oke. Tapi ketika kamu mengatakan, lalu katakan ingin memilikiku, Anda harus menjawab. Tapi ku jawab, itu tak mungkin. Tidak bisa. Tidak mungkin Anda bisa memilikiku. Wahai suamiku, tidak mungkin engkau bisa memiliki aku. Wahai istriku, tidak mungkin engkau bisa memiliki aku. Nah, jadi ini beda teman. Kesadaran spiritualnya beda dengan dogma-dogma ajaran-ajaran dunia. Ajaran dunia lah, istriku, kita harus saling memiliki. Suamiku, kita harus cinta, kita harus saling memiliki. Nah, beda. Dalam kesadaran awareness, consciousness, kesadaran spiritual, Anda nggak bisa begitu. Justru sebaliknya, ya. Tapi ku jawab, itu tak mungkin ya. Jadi nggak mungkin kamu memiliki aku. Ya. Dan kau tanyakan, ya. Kemudian si pasangannya bertanya, mengapa? Oh mengapa? Kenapa kok aku nggak bisa memiliki kamu? Kita kan suami istri. Aku harus memiliki kamu, beb. Honey, kita saling memiliki, honey. Anda bisa jawab begini.
Dan kau tanyakan, mengapa, oh mengapa? Nah ini perhatiin baik-baik. Dan ini jawabku, sungguh tak mungkin kau memiliki aku, karena diri ini bukanlah milikku. Jadi kata kuncinya di situ. Ya, nggak mungkin suamiku kamu bisa memiliki aku, nggak mungkin suamiku. Atau Anda istriku tidak mungkin kamu bisa memiliki aku. Nah si suami atau si istri nanya, mengapa, oh mengapa? Nah Anda jawab, nggak mungkin. Jawabannya apa? Karena diriku bukan milikku. Paham teman? Nggak mungkin kamu bisa memiliki aku. Lawang diriku aja dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki ini loh, nih rambut ini bukan milikku. Ini wajahku yang ganteng kalau Anda suami atau cowok ya. Nah Anda cewek, nih loh wajahku yang cantik, yang unyu-unyu, ini bukan milikku. Nih buah dadaku yang bukan milikku. Jadi bagaimana mungkin kamu mau memiliki aku, sedangkan seluruh jiwa ragaku saya bukan milikku. Jadi jangan berhayal, berhalusinasi kamu akan memiliki aku, nggak mungkin. Nah kira-kira begitu syairnya ya. Oke, kita nyanyikan dulu teman-teman. Kau bilang sayang, kau bilang cinta, lalu katakan ingin memilikiku, tapi ku jawab itu tak mungkin. Dan kau tanyakan, mengapa, oh mengapa? Ulangi ya. Kau bilang sayang, kau bilang cinta, lalu katakan ingin memilikiku, tapi ku jawab itu tak mungkin. Dan kau tanyakan, mengapa, oh mengapa? Perhatiin. Dan ini jawabku, sungguh tak mungkin kau memiliki aku, karena diri ini bukanlah milikku. Dan ini jawabku, sungguh tak mungkin kau memiliki aku, karena diri ini bukanlah milikku. Asik ya. Ini kalau dijadiin dangdut enak nih. Mungkin iramanya agak cepat ya. Jadi gini. Kau bilang sayang, kau bilang cinta, lalu katakan ingin memilikiku. Asik. Tapi ku jawab itu tak mungkin. Dan kau tanyakan, mengapa, oh mengapa? Sekali lagi ya. Kau bilang sayang, kau bilang cinta, lalu katakan ingin memilikiku, tapi ku jawab itu tak mungkin. Dan kau tanyakan, mengapa, oh mengapa? Dan ini jawabku, sungguh tak mungkin kau memiliki aku, karena diri ini bukanlah milikku. Dan ini jawabku, sungguh tak mungkin kau memiliki aku, karena diri ini bukanlah milikku. Ya, jadi kesadarannya gitu teman-teman. Anda tidak mungkin bisa memiliki aku, istriku. Kamu tidak mungkin bisa memiliki aku, suamiku. Kenapa?
Karena diriku aja bukan milikku. Semua ini adalah hak guna pakai. Rambut ini hak guna pakai. Tangan hak guna pakai. Lidah yang kita pakai tiap hari buat makan, buat ciuman, ya, buat merasakan, buat menjilat. Semua ini hak guna pakai. Otak yang kita pakai buat mikir, buat menghayal, buat berhalusinasi dan sebagainya, ini juga hak guna pakai. Paru-paru yang kita pakai untuk bernafas, ginjal, pankreas, dan semua elemen-elemen tubuh ini adalah hak guna pakai. Jadi nggak bisa Anda miliki. Ya, artinya dengan segala hormat kita harus mengatakan, teman-teman, dogma-dogma dunia mengajarkan cinta harus suami istri harus saling memiliki. Itu salah. Bahkan menyesatkan dalam tanda kutip, ya, menyesatkan. Maka ketika Anda pisah dengan suami, saking cintanya, cinta mati, stres Anda, termehek-mehek. Begitupun Anda cinta mati dengan istri, harus memiliki. Dipisahkan, entah dipisahkan karena perceraian atau karena mati, stres Anda. Nggak move on. Kenapa? Karena kemelekatan itu merasa memiliki. Tapi beda kalau menyadari bahwa semuanya ini adalah hak guna pakai. Fasilitas, ya, jadi Allah atau Tuhan itu kan fasilitator, pemberi fasilitas. Kita adalah tamu di semesta ini. Sebelum Anda dan saya jadi manusia, kendaraannya adalah sperma bapak dan ovumnya ibu. Ini kendaraan. Kita dihadirkan dengan perangkat, diberi semua, diberi mata. Ya, kita tidak susah-susah. Sebelum lahir aku susah-susah membuat mata. Nanti buat jadi manusia, bikin 2 mata. Bikin otak buat jadi manusia, kita membuat otak dulu. Enggak. Kita lahir langsung diberi fasilitas. Ding. Kasih 2 mata, 2 telinga, hidung, tangan, kaki. Kalau Anda menyadari ini, Anda akan selalu berkata, nikmat Tuhan apalagi yang hendak kita dustakan. Sebelum jadi manusia, semua sudah disediakan. Semesta sudah disediakan, airnya disiapin, makanan, buah-buahan semua disiapin. Begitu jadi manusia, loh, sudah ada tangan, kaki, ada mulut, ada telinga, tinggal dipakai gitu aja. Ya, ketika orang memiliki kesadaran seperti ini, teman-teman, itu bersyukur itu setiap hari itu jadi gampang banget. Anda bangun pagi langsung bersyukur, langsung karena sadar, loh, aku punya mata, mataku bisa tak pakai macam-macam. Apalagi buka TikTok, kalau zaman sekarang ada gadget, ya, ada internet. Mau rekreasi, mau ngelihat yang celing-celing, lihat yang bling-bling, lihat apapun ada di TikTok, di YouTube, di sosial media. Yang ngelihat ini, ngelihat itu, nikmat kan? Anda kalau mau lihat ini baju saya warna biru, Anda mau melihat warna biru atau warna hitam atau warna coklat, kita kan tidak perlu install dulu aplikasi warna biru, baru mata bisa ting, bisa melihat warna biru. Aku kepengen lihat warna merah, diinstal dulu. Install aplikasi warna merah. Kan nggak gitu. Kita langsung kita pakai aja. Sadar nggak Anda? Betapa dahsyat dan amazingnya mata kita. Matamu, mataku. Ini sangat dahsyat, teman. Kalau orang kadang minta mujizat, hidup ini minta mujizat loh. Anda saya ini jadi manusianya apa bukan mujizat? Bagi orang-orang yang mau sedikit berpikir aja. Anda lihat sapi, Anda lihat kambing. Tongkrong itu sapi sebelum jadi sapi dari apa dia? Dari rumput. Bayangin, Anda dikasih rumput 1 ton, suruh bikin buntut sapi 1 aja, pendek aja deh, bikinin ekor sapi 1 meter. Ya, apa 1 meter? 1 sentimeter. Nih, tak kasih rumput 1 ton, jadikan ekor sapi. Bisa? Gak bisa. Tapi bagaimana ceritanya? Emaknya sapi tiap hari makan rumput, jadi anak sapi, tiap hari makan rumput lagi. Dari bayi ngek sampai tua, sampai bisa ngeluarin susu dan sebagainya. Itu dari rumput. Artinya rumput ini berubah menjadi sapi. Apakah itu bukan mujizat? Coba. 4 unsur alam, tanah, air, udara, matahari.
Sekarang bisa menjelma jadi diri Anda, jadi diri saya, bisa cengengesan seperti gini. Ya bisa joget-joget, bisa jalan-jalan, bisa ketawa ketiwi, bisa nangis, bisa stres, bisa lucu. Apakah ini bukan mukjizat? Tanah, air, udara, cahaya matahari. Saripatinya jadi sperma, jadi ovum, cerot ketemu, jadi janin. Diberi makan dari 4 unsur, tiba-tiba jadi tulang kita, sum-sum kita, darah kita, daging kita, otot kita, kulit, rambut, 7 unsur. Sadar nggak Anda, siapapun Anda dan saya, kita ini adalah mukjizat. Kita ini adalah semesta, energi yang menjilmo. Menjilmo itu bahasa Jawa, artinya manusia, menjadi manusia. Sadar nggak Anda? Gimana ceritanya? Unsur alam yang menjadi manusia. Nah, kalau Anda sadar, Anda akan menikmati dan memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan ini. Dikasih hidung, digunakan sebaik-baiknya. Dikasih lidah, dipakai sebaik-baiknya. Nikmati lidah Anda, ngerasain rasa manis, asam, kecut, apalagi. Ya, lidah cuma satu bisa ngerasain berbagai macam rasa. Apa enggak? Luar biasa. Mata cuma 2 bisa menikmati berbagai macam bentuk-bentuk, wujud-wujud benda ya. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada warna-warni. Telinga cuma 2 bisa buat mendengarkan berbagai frekuensi suara. Sadar nggak? Bahwa kita ini mukjizat. Anda, ya Allah, gue, kita ini mukjizat. Semesta yang sedang menjilmo. Energi yang sedang menjadi manusia. Dengan segala kehebatan dan kecanggihannya. Ya, tapi kadang orang mikir nyari mukjizatnya keluar sana kemari. Diri Anda itu loh mukjizat. Coba. Kita itu mengubah sapi menjadi manusia. Gimana? Kita makan daging sapi kan? Nah, berarti kan kita mengubah sapi menjadi sel-sel kita jadi manusia. Kita mengubah ayam, daging ayam menjadi manusia. Berinkarnasi nih, ayam berinkarnasi jadi manusia. Gimana caranya? Ya ketika Anda makan daging ayam. Rumput berinkarnasi jadi kambing. Kan begitu. Rumputnya dimakan kambing, jadi tua, beranak pinak terus jadi banyak kambing. Kambing dipotong, dibikin sate, dimakan manusia. Ya, kecapnya makan sate kambing kan ada kecapnya dari kedelai juga. Berarti Anda mengubah kedelai menjadi manusia, mengubah kambing menjadi manusia, mengubah rumput menjadi manusia. Itulah reinkarnasi. Perubahan energi aja. Ya. Oke. Ada banyak teman yang tidak bisa saya bacakan namanya satu persatu. Ada sugar daddy, where are you sugar daddy? Setelah era ini kira-kira bakal keluar agama apa lagi ya Kang? Bukan agama baru ya. Jadi kemunculan kesadaran ini membuat sebuah agama Budi. Ini sudah dinubuatkan dalam banyak kitab-kitab spiritual ya. Jadi sebenarnya ajaran Hindu itu adalah bagian dari agama Budi. Hindu itu kehidupan, Dharma itu kalau bahasa Arabnya Islam ya. Dharma itu artinya panggilan jiwa atau penyerahan jiwa, penyerahan diri. Ajaran berserah diri kalau bahasa Indonesia. Bahasa Sanskertanya Dharma, Hindu Dharma begitu ya. Bahasa Arabnya Islam. Bahasa Inggrisnya surrender, sama. Hakikatnya penyerahan diri. Nah, orang-orang yang sudah menyerahkan diri sebelumnya pasti tercerahkan alias Buddha. Buddha itu artinya tercerahkan. Nah, jadi Anda bisa menjadi pelaku dharma atau menjadi seorang Islam yang berserah diri. Bukan beragama merek Hindu, merek Islam, bukan, tapi betul-betul makna esensinya menjadi Hindu, menjadi Islam. Itu sebelumnya Anda pasti Buddha dulu, pasti tercerahkan. Pasti mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk itu bahasa Arabnya hadu, Yahudi itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Bukan bangsa Yahudi sana. Nah, itu juga orang-orang yang sudah Jawa. Maka kalau dulu disebut, oh iki wong wis Jawa ya. Mau Anda orang Jepang, orang Amerika, orang Prancis, kalau sudah memahami dirinya adalah Jawa, jumenengane wahyu. Tubuh kita ini adalah tempat bersemayamnya wadah, wadah bersemayamnya wahyu. Wahyu itu ya rasa-rasa itu tadi. Nah, kalau Anda sudah nggak sadar diri Anda adalah manungso, manunggaling rasa, Jawa, tempat
jumenengane wahyu. Itulah orang-orang yang disebut sudah mengerti sangkan paraning dumadi. Nah, ini semua disebut kehadiran agama Budi. Bukan agama baru. Ini agama Budi ini agama yang bisa melihat kebenaran-kebenaran dalam semua yang sudah ada. Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Islam. Itu sebenarnya satu kesatuan. Tapi selama ini dipecah-pecah. Jadi seperti tubuh kita ini sebenarnya kan satu. Hidung punya fungsi, mata punya fungsi, tangan punya fungsi, paru-paru, penis, ginjal, semua punya fungsi ya, kaki. Tiba-tiba tak pisahkan. Ini tangan lebih penting daripada kepala. Kaki lebih penting dari hidung. Jadi kacau. Dong, ini satu kesatuan kok. Nah, jadi sebenarnya Buddha, Hindu, Jawa, Yahudi, Kristen, Islam itu bagian tubuh kita. Ketika Anda berserah diri, bahasa Arabnya Anda disebut Islam. Ketika Anda tercerahkan, Anda seorang Buddha. Ini kan ya ini juga. Islamnya ya ini, Hindunya ya ini, Kristennya ya ini, Yahudinya, Buddhanya ya ini juga. Sebenarnya seperti itu. Nah, ketika kesadaran ini muncul, ya, maka muncullah agama Budi. Jadi munculnya agama Budi itu bukan suatu agama baru, bukan Kang. Ya. Tapi muncullah kesadaran. Orang-orang yang sudah sampai pada kesadaran agama Budi tidak menggantikan agama Islam, Hindu, bukan, membenarkan, menghadirkan kebenaran Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, Islam, Jawa, apalagi Kapitayan, Kaharingan, Sundawiwitan, itu semua intinya sama. Dan yang bisa menyambungkan itu adalah orang-orang yang sudah sadar. Sunda, orang Sunda itu ternyata dari Sande, ya. Sunda ada pemuja cahaya, disimbolkan matahari, terang. Kalau bahasa Alkitabnya, kita adalah anak-anak terang, anak-anak cahaya. Karena terang cahaya itu disebut sebagai Allah, maka kita sebut anak-anak Allah. Allah juga disebut Bapa, anak-anak Bapa. Para pemuja cahaya, pemuja terang. Sunda, Sunada. Orang-orang Sunda itu sebenarnya orang-orang pemuja cahaya. Ke Jepang jadi pemuja matahari. Bukan matahari yang di atas itu. Ya, orang sering gagal paham. Orang Jepang memuja matahari, disangkanya matahari. Bukan. Itu simbol. Nah, jadi Allah adalah cahaya. Maka di Alkitab disebut para pemuja disebut anak-anak cahaya atau anak-anak Allah. Jadi nyambung semua. Maka dulu ada para pemuja ke Sunada itu menjadi Sunda, ya, menjadi Sande. Sun itu matahari, de hari. Sekarang dijadikan nama hari, hari Minggu, Sunday, Sunday. Itu dari kata Sunda, Sunadayana. Nah, ini jadi semua nyambung. Anda mau pakai kebijaksanaan, mau pakai Jawa, misalkan ada istilah Hono Coroko. Nah, Hono itu artinya ada, ono. Segala sesuatu itu berasal dari sang ada. Ono, Coroko. Nah, Coroko itu utusan. Yin dan yang, ada gelap, ya, ngerti yin dan yang, gelap terang. Itu utusan semua. Utusan yang dihadirkan ke dunia ini. Dualisme. Yin dan yang, benar salah. Ini kan utusan. Benar salah, baik buruk, enak nggak enak. Malaikat iblis. Ini satu kesatuan. Nggak bisa dipisahkan. Ada terang. Ini Anda bilang ini apa? Ini hitam. Gelap. Kok bisa gelap? Harus ada pembandingnya. Nggak bisa Anda bilang ini gelap, tapi nggak ada terang. Nggak bisa. Begitupun sebaliknya. Anda mengatakan sesuatu sebagai terang, itu membutuhkan gelap. Sesuatu bisa disebut terang ketika ada gelap. Benar. Anda bilang, saya orang benar. Anda bisa menunjukkan orang yang salah. Nggak bisa. Saya benar tapi tidak ada yang salah. Nggak bisa. Atau begitu pun. Saya salah. Semua salah, nggak ada yang benar. Nggak bisa. Eksisnya benar karena eksisnya salah. Eksisnya salah karena ada kebenaran. Ini satu kesatuan. Nah, kembali tadi. Hono, ada. Coroko, ada utusan. Utusan ini selalu dualistis.
benar salah, baik buruk, enak nggak enak, gelap terang, ya, ono coro. Maka bahasa Yahudinya Yahweh, YHWH, YHWH. Anda baca dalam kitab Taurat, Yahweh. Ketika ditanya sama Musa, siapa namamu? Akulah YHWH. Artinya apa? Aku ada yang aku ada, atau akulah sang ada, sang maha ada. Ada itu benar Jawa, oh no. Loh, nyambung kan? Anda mau bahas pakai kitab apapun, pakai manapun nyambung. Ketika kesadarannya sudah kebuka. Ya, kita lanjut. Ono coroko, ada sang maha ada, kemudian mengirim utusan caraka. Ono coroko doto sowolo. Utusannya ini benar salah, baik buruk, hitam putih, yin yang. Ya. Ini saling apa nih? Berselak. Apa berselak itu ya? Saling bersaing begitu lah. Doto sowolo. Terus yang menang yang mana nih? Hitam putih, benar salah, baik buruk, enak gak enak, malaikat iblis, yang menang yang mana? Podo joyonyo. Ya. Jadi utusan yang dikirim yang saling berantem benar salah, enak gak enak, malaikat iblis. Kalau di Bali sebutnya barong sama rangde. Ini yang menang yang mana? Podo joyonyo, sama kuatnya. Inilah yang disebut yin dan yang. Di dalam gelap mesti ada terang. Bahkan gelaplah yang menghasilkan terang. Maksudnya bagaimana? Tidak ada terang kalau tidak ada gelap. Anda tidak bisa bilang, ini terang. Anda di suatu kegelapan gurita, gelap gurita malam. Gelap semua. Mana ada terang? Tidak ada. Tapi tiba-tiba Anda bilang, oh itu terang. Nah, adanya terang karena dalam tanda kutip jasa dari kegelapan. Begitupun sebaliknya. Adanya gelap karena jasa dari terang. Anda bisa bilang ini gelap atau gelap menjadi ada karena terang itu ada. Kalau ada yang cuma begitu aja, satu aja, tidak bisa disebut terang gelap, tidak bisa. Semua orang baik, ini tidak ada semua baik, tidak disebut baik. Nah, sesuatu disebut baik membutuhkan buruk. Eksistensi kebaikan itu karena jasa kejahatan atau keburukan. Eksistensi keburukan juga karena jasa kebaikan. Menang kalah, maksud menang kabeh, tidak ada yang disebut menang. Ya begitu apa, tidak tahu apa namanya, tidak disebut menang. Misalkan Arema bertanding dengan apa itu, Persebaya. Nah, kalau orang-orang spiritual ini akan menikmati permainan, siapapun yang menang. Persebaya menang, terima kasih Arema, karena kamu kalah maka kami menang. Terima kasih ya Arema. Harusnya kan begitu, bukan gelut. Arema menang, si Medan menang, Persebaya kalah. Bukan supporternya berantem. Harusnya supporternya yang menang itu berterima kasih kepada supporternya yang kalah. Terima kasih ya Persebaya, kalian sudah kalah sehingga kami bisa menang. Coba kalian nggak kalah, kan kami nggak menang. Bisa dipahami kan? Besoknya gantian, Persebaya, setahun kemudian Persebaya menang. Rayakan bareng-bareng sama Arema. Arema, ayo kita rayain. Terima kasih ya, kalian hebat. Tapi kalian akhirnya kalah oleh kami. Padahal kalian tuh kuat loh, hebat. Tapi bisa kalah. Nah, gara-gara kalian kalah, kami jadi menang. Coba kalian nggak kalah, kan kami nggak menang. Nah, harusnya kan begitu pemikirannya. Nah, jadi ini saling mengadakan. Nanti ini lagi tiga calon presiden. Siapa yang menang nih? Prabowo Gibran, Gemoy atau siapa? Anies Amin atau Ganjar Mahfud? Harusnya kan berterima kasih. Pak Ganjar cuma 17% ya. Terima kasih ya Pak ya. Gara-gara kamu 17%, maka kami Prabowo bisa berapa persen? 60 atau 50 ya? 60 ya, 60%. Pak Anies berapa? 20 berapa itu? 20%-an. Terima kasih ya kelompoknya Pak Anies. Kalian cuma dapat 23%. Nah, gara-gara kalian cuma 23%, kami Prabowo Gibran bisa 60%. Jadi karena jasa kalian kalah, Ganjar kalah, Anies kalah, Prabowo jadi menang. Coba kalau Anies nggak kalah, Ganjar nggak kalah, Prabowo kan nggak menang. Nah, jadi ketika kesadarannya ini kita, kemenangan kita karena kekalahan pihak lain. Jadi kita berterima kasih kepada yang kalah. Gitu loh. Saya disebut baik, Pak
Pak Frans Donald orang baik. Oh ya, saya harus berterima kasih kepada orang-orang jahat. Paham teman? Karena cara saya atau sikap saya lain, kemudian sikap saya disebut baik. Kebaikan saya karena eksistensi kejahatan-kejahatan. Nah, artinya kalau kita bisa memahami ini, kita tidak menolak kejahatan. Kita tidak memilih kejahatan, tapi kita tidak menolak dan tidak membenci. Nah, itu kesadaran-kesadaran seperti itulah ketika spiritual bangkit. Dan itu sebenarnya sudah dipraktekkan oleh saudara-saudari kita di Bali, Hindu Bali. Ya, makanya di Bali itu gelap itu dihargai. Setan, kuntilanak, gendruwo dan segala hal yang sifatnya rendah-rendah itu dihargai eksistensinya, tidak diusir, tidak ditangking, hilangkan, musnahkan, tidak, tapi dihormati eksistensinya. Bukan dipuja-puji, dimintain togel, disuruh-suruh, bukan ya. Tapi tidak dibenci, tidak disingkirkan. Maka kalau Anda lihat di Bali itu ada istilahnya barong sama rangde. Rangde itu kekuatan negatif. Tidak dimusnahkan, tidak, tapi diberi tempat. Jadi iblis itu tidak disingkirkan, dimusnahkan, tidak, tapi diberi tempat. Nah, ini bisa memahami seperti ini ketika kasih atau cintanya sudah utuh, cinta yang agape. Cintanya sudah cintanya Tuhan. Loh, Tuhan aja membiarkan adanya iblis, setan, kuntilanak, jin. Kok Anda ngusir-ngusir itu gimana? Setan, usir dalam nama Yesus. Usir ini, usir loh. Nggak ikut bikin kok, ikut ngusir gimana ceritanya? Nggak ikut bikin tapi ingin memusnahkan. Bunuh orang kafir, bunuh orang Hindu. Gimana tuh? Kamu nggak ikut bikin. Nah, ini kesadaran-kesadaran seperti ini bangkit nanti Nusantara ketika kebangkitan agama Budi. Kebenaran-kebenaran Islam, nilai-nilai luhur Islam muncul. Islam itu sifat berserah diri, itu aja, nggak ribet. Siapapun yang berserah diri, maka kalau Anda baca di Al-Quran surat Ali Imran ayat 83, segala yang ada di langit dan di bumi itu Islam. Di ayat 85 dikatakan, barang siapa yang mencari sikap hidup atau mencari din, atau diterjemahkan dalam kita agama, barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima. Maksudnya Pak, barang siapa yang mencari sikap hidup selain berserah diri tidak akan diterima. Bukan merek agama Islam, KTP-nya Islam, bukan ya. Ali Imran 19 juga gitu. In adina indalohil Islam. In adina, sesungguhnya tidak ada din atau tidak ada gaya hidup, tidak ada way of life. There is no way of life. Tidak ada aturan hidup yang diterima di sisi Allah selain berpasrah diri atau berserah diri. Jadi contohnya Anda haus, ya langsung pasrah. Oh haus, berarti saya suruh minum, langsung minum. Jangan ditolak-tolak, jangan protes. Minum pun pasrah. Ini katanya produk Aqua dari mata air Tita Investama, mana nih? Dari air mana nih? Dari pegunungan, nggak tahu, pokoknya pasrah. Apakah isi racun atau isi cyanida, nanti saya habis minum mati atau berserah diri. Makan berserah diri, minum berserah diri, tidur berserah diri, beol berserah diri, kencing ya, begitu kebelet kencing langsung ya pasrah, berarti suruh mengembalikan unsur air, nggak ditahan-tahan, kebelet beol langsung beol. Itu namanya orang-orang yang berserah diri. Capek langsung istirahat. Bahasa Arabnya Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh, dari bangun, tidur, makan, kencing, beol, semua dilakukan secara berserah diri. Itu namanya kesadaran. Sadar makan, yang saya makan ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makan kambing, ingat kambingnya dari rumput, nggak ikut bikin, tiba-tiba jadi kambing, dibikin sate, saya tinggal makan. Terima kasih. Oh, nikmat Tuhan, apalagi yang dimakan. Lidahnya bisa merasakan. Lidahnya juga bukan milik saya ya. Daging kambing, sate kambing yang dimakan bukan milikku. Lidahnya juga bukan milikku. Tak telan. Ginjalnya, paru-parunya, usus yang mengelola semua juga bukan milikku. Semua inna lillahi wa inna. Sadar jadi begitu. Semua milik dia dan kembali ke dia. Semua dilakukan dengan kesadaran. Itulah yang dikatakan jadilah berserah diri yang menyeluruh atau Islam yang kafah. Bukan Islam
jenggotnya panjang kayak jenggot kambing, celana cingkrang. Bukan begitu ya. Ya, jadi Islam akan menjadi Islam yang sejati. Kristen juga menjadi Kristen, orang-orang Kristiani. Inti ajarannya kasih, cinta kasih, sukacita, damai sejahtera. Menjadi Kristen yang asli. Buddha betul-betul orang yang tercerahkan. Hindu pelaku dharma betul-betul menjalani panggilan jiwa. Dari bakatnya dari kecil suka masak, ya berarti sudah besar jadi tukang masak, melayani masyarakat. Suka memimpin, bakatnya dari pemimpin, ya dari kecil memimpin, jadi ketua OSIS, jadi ketua ini, sudah besar jadi pejabat publik, memimpin masyarakat. Itu namanya menjalani panggilan jiwa, melakukan dharma. Bahasa Arabnya Islam, ya, dharma, Islam, surrender itu sama. Nah, ketika agama dipahami seperti ini, ya maka ritus-ritus yang nggak penting itu sudah ya nggak penting. Dan tidak akan lagi rebutan benar. Islam paling benar, Kristen enggak. Benar kabeh. Ketika saya berserah diri, saya Islam, saya Dharma. Ketika saya nggak berserah diri, ya saya tidak beragama. Itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu kondisi ketika mental, spiritual, fisik kita itu tidak kacau, alias harmonis, selaras. Saya ada di sini, pikirannya di sini, hatinya di sini, fisiknya di sini. Tapi lain sekarang saya lagi duduk di sini, saya di daerah Bali nih teman-teman, di satu desa adat, di desa Kute namanya, Kute. Tapi pikiran saya mikir anak saya yang lagi di Australia. Tapi hati saya ke ibu saya yang ada di Jawa. Ya. Itu namanya tidak beragama. Ya harusnya manunggal, pikiran, mental, spiritual, fisiknya di sini ya di sini. Itu namanya beragama. Tidak mencolok sana mencolok sini, ngalor ngidul, enggak. Nah, supaya bisa beragama harus berserah diri dulu, harus Islam dulu. Jadi jangan kebalik ya. Orang bisa beragama harus Islam dulu. Baru Anda bisa beragama. Aslinya apa? Harus berserah diri dulu. Hati-hati, memahami kata Islam jangan salah ya. Islam bukan merek agama seperti sekarang, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Salah. Tidak ada di Quran gitu-gitu. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Salah. Ali Imran 83, 84, 85 itu jelas yang disebut Islam ketika disanding. Jadi semua kata Islam di Al-Quran yang disandingkan dengan kata din itu tidak ada menunjuk kepada suatu lembaga agama, merek agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Gak ada. Ali Imran 83, segala yang ada di langit dan di bumi itu Islam. Loh, ya, jadi Anda lihat langit, ada apa itu di langit? Awan bukan pengikut Nabi Muhammad. Ada apa lagi? Bintang, bulan bukan pengikut Nabi Muhammad. Ada burung tidak, bukan pengikut Nabi Muhammad. Mereka semua Islam. Yang ada di bumi, Anda lihat apa aja yang ada di bumi? Batu, pasir, air, binatang-binatang semuanya, tumbuh-tumbuhan, akarnya suruh ke bawah, masuk ke dalam tanah. Tidak protes dia. Tumbuhan ada yang suruh tumbuh ke atas, dia tumbuh ke atas. Ada yang suruh menjalar ya. Masing-masing tumbuhan mengikuti sunatullah, mengikuti perintah Allah. Akar dikasih tugas menyerap makanan. Bunga diberi tugas untuk mengeluarkan madu. Madunya diambil tawon, tawonnya membuat rumahnya diambil manusia. Madunya dimakan manusia. Ikhlas mereka, berserah diri. Pohon pisang, berbuah pisang kita ambil, tidak protes, bayar. Pohon kelapa ditebangi, bayar. Enggak. Habis pohon kelapanya diambil, dibuat buat es degan, ya. Tiba-tiba ada yang buat santannya dibuat rendangnya dimakan Anda, rendangnya dari sapi, sapinya dari rumput. Nah, kan gitu-gitu aja. Rumput nggak protes, dimakan sapi. Sapinya Anda makan, dicampur sama santan kelapa, jadi rendang. Kelapanya dari pohon juga, nggak protes pohon kelapa. Bahkan ditebang, kayunya dipakai buat jendela, buat gitar, buat ini, buat itu, ya. Nggak protes. Nah, makanya leluhur Nusantara sangat menghormati pohon, menghormati padi, menghormati tumbuhan. Karena sadar, kita tidak bisa satu detik saja. Anda, saya bisa kita hidup teman-teman. Dari bayi ngek sampai mati, sampai tua bangka. Tanpa membaca kitab Bible, Taurat, Al-Quran, Bhagavad Gita, Saracamujaya, Weda. Bisa. Banyak orang-orang di Rusia, orang-orang di luar sana, nggak, dari bayi sampai mati nggak baca kitab-kitab. Bisa.
Tapi tidak ada satupun manusia di muka bumi bisa hidup 1 detik saja tanpa jasa dari pohon. Gak bisa. Atau tumbuhan. Wong bahan baku kita dari tumbuhan. Tulang Anda, sumsum, darah, daging, otot. Ini kan unsur-unsur tumbuhan. Belum lagi Anda nafas. Setiap hari yang Anda hirup ada oksigen. Oksigen keluarnya dari mana? Dari tumbuhan, dari pohon. Bahkan ini baju saya dari pohon, ini kapas. Sebelum jadi kain, sebelum jadi kaos, ini kan kaos. Sebelum kaos bentuknya kain, sebelum jadi kain dia benang, sebelum benang kapas. Kapas dari mana? Dari pohon. Ini kacamata saya ini dari plastik, dari karet. Ya, campuran biji plastik dan biji karet, bisa lentur nih. Karetnya dari mana? Dari pohon karet, dari pohon-pohon juga. Ada bautnya ini dari alam, dari unsur bumi. Semuanya kan dari alam. Nah, makanya leluhur-leluhur kita menghormati dengan melakukan sastra jendra, sastra jendra, penghormatan terhadap alam semesta. Menghormati pohon karena sadar pohon ini leluhur kita, bahan baku setiap hari kita tuh pohon atau tumbuhan. Anda makan gandum dari tumbuhan, makan nasi dari beras, menghirup oksigen dari dikeluarkan tumbuhan. Jadi wajar dan sangat layak seharusnya Anda menghormati pohon. Pohon keluar, Pak, pohon di depan rumah Anda, pohon dipeluk. Terima kasih ya pohon sudah mengeluarkan oksigen. Pohon kelapa ketemu pohon kelapa, terima kasih sudah memberikan kelapa. Padi-padi, maka di Jawa itu ada Dewi Sri, Dewi penghormatan terhadap padi. Diambil, digunakan, nggak pernah protes, bahkan dijual. Ya. Beras sekarang naik nih kabarnya. Padinya nggak pernah protes, ya. Manusianya juga ngambil padi dijual, ada yang dijual mahal. Banyak orang susah makan beras sekarang karena mahal. Ganti singkong, ganti atau beras yang murah-murah. Ini lagi musim-musim harga beras naik banget. Padinya nggak pernah protes. Ya, artinya sangat layak dan seharusnya Anda, saya, kita menghormati tumbuhan. Bahkan Anda kalau baca kitab, Anda punya Bible, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia atau terbitan King James, terbitan manapun, tahu nggak kertasnya dari mana? Dari pohon juga. Kertas itu dari pohon, dari kayu. Bubuk-bubuk kayu dicetak sama pabrik jadi kertas. Kertas dicetak jadi Alkitab, jadi Bible, jadi Al-Quran, jadi Bhagavad Gita, dikasih tinta. Tintanya dari mana? Dari pohon juga. Loh, ya kan? Jadi jangan memusrik-musrikan, mengkafir-kafirkan orang yang memuja pohon, menghormati pohon. Jangan. Celana dalammu aja dari pohon, ya kan? Ya kan? Dari kapas, dari kain kan? Anda pakai celana dalam apa? Kain kan? Iya. Dari kapas, dari pohon juga. Bahan baku Anda yang sekarang menyusun sel-sel mata kita, otak kita, tangan kita, kan semua dari pohon. Nah, maka terpujilah pohon. Nah, wajar ya. Loh, pohon dapat energi juga dari matahari. Maka jangan salah kata orang menghormati, berterima kasih kepada matahari. Matahari itu salah satu generator raksasa terbesar di dunia. Karena cahaya energi matahari bisa terjadi fotosintesa, bisa udara bergerak, air laut bisa bergerak dan sebagainya. Ini semua gara-gara generator raksasa matahari. Jadi kalau ada orang berterima kasih kepada, terima kasih mataharinya, jangan dikapir-kapirkan. Nyata energi matahari itu nyata, setiap hari memberi kita daya. Maka kita berterima kasih. Terima kasih matahari. Anda, saya, kita layak menghormati bapak ibu yang sperma bapak, ovum ibu, rahim ibu melahirkan kita. Tapi harus lebih jauh lagi. Jangan kita cuma menghormati nenek moyang, kakek-kakek kita. Nasabnya dari mana? Jangan. Kita lebih jauh lagi. Kalau di Jawa sebutnya sedulur papat, ya, saudara, 4 saudara kandung kita. Leluhur Anda dan saya, leluhur nenek moyang kita, leluhurnya Adam dan Hawa, leluhurnya Yesus, leluhurnya Nabi Muhammad. Itu 4 unsur alam ini. Tanah, air, udara, matahari. Bahan baku yang jadi tulangnya Yesus, sumsumnya Yesus, apalagi darah, sumsum, otot, kulit, rambut, semua itu ya dari 4 unsur alam.
Anda yang bangga Habib keturunan Nabi Muhammad, sama Nabi Muhammad juga dari 4 unsur alam, nggak beda sama saya dan Anda. Darahnya Nabi Muhammad terbentuk dari susunan sel-sel atau energi-energi yang ada di alam juga. Bukan Yesus darahnya berasal dari planet Mars, kalau Nabi Muhammad dari planet Merkurius. Bukan, sama bahan bakunya. Dagingnya Yesus dari 4 unsur alam juga, tulangnya juga, darah sama, nggak ada bedanya. Ya. Kok apa namanya? Komposisinya mungkin beda-beda sedikit, sehingga kulit Anda mungkin lebih putih dari saya. Jadilah orang-orang Cina, orang-orang Korea. Ada yang hitam, pigmennya jadi hitam, jadi coklat. Tapi bahannya tetap sama. Ya, sama bahan bakunya. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Yesus, podo sama kita. Nggak ada dia Nabi begitu suci mulia dari planet Mars. Darahnya, jantungnya Yesus berasal dari planet Merkurius. Kulitnya Yesus dari, nggak ada. Ilmiah, kita semua berasal dari bumi yang sama, makan dari unsur bumi yang sama, mati ya kembali ke bumi yang sama. Ya, oke teman-teman. Sugar daddy. Jadi pertanyaannya itu, setelah era ini kira-kira bakal keluar agama apa lagi ya Kang? Ya, agama kesadaran. Bukan membuat agama baru, enggak. Tapi bukan memperbarui ya, membangkitkan kembali kebenaran-kebenaran yang ada dalam semua agama. Dan menunjukkan bahwa agama itu selama ini sebenarnya sekarang sudah salah kaprah. Agama tanpa spiritualitas itu menjadi salah. Agama sekarang itu seperti kotak, seperti akuarium. Spiritual itu seperti air. Nah, kesadaran itu di luar semuanya itu. Anda tidak masuk akuarium, Anda tidak juga di dalam laut, tapi Anda meliputi segala sesuatu. Itulah kesadaran, consciousness, ya. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Buat siapapun yang sudah pay attention, saya ucapkan terima kasih. Saya bacakan dulu penonton-penonton. Ada Susi, ada Mbak Susi, ada Onkan, ada Mano, ada Atias Bellshop, ada Mbak Margareta Luciana lagi. Masih minimal nggak nih? Mbak Margareta Luciana. Oke. Saya Guasiana ya. Terima kasih Mbak Margareta. Guasiana, Luciana. Oke. Aji F Roxo di Furo ya. Terima kasih Pak Ini wajahnya pakai belangkon ya. Bapak, terima kasih Pak Aji. Ada juga Inem, Mbak Inem. Dulu ada film namanya Inem Pelayan Seksi. Terima kasih Mbak Inem Pelayan Seksi. Asik. Kemudian ada juga IR ya. Kemudian Ir. Mas Ir. Ada fotonya di air terjun. Hati-hati nih, musim hujan jangan ke air terjun. Oke Mas Ir, terima kasih dimanapun Anda berada. Ada juga atas nama 3312 double 3 1 2. Ada juga AY strip 1084. Ada Ahong ya, Mas Bro Ahong dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah pay attention ya di live ini. Ada juga Nisar Maulana. Terima kasih Mas Bro Nisar Maulana. Agnes Maunika. Ini Nisar Maulana. Lana itu apa ya? Irfan Antule Mans Rambas. Duh, ternyata ada Mbak Maya Cinta ini nonton juga dia. Ini ada penonton teratas Anda, Maya Cinta ya. Kemudian ada juga Sriono Agus. Mas Bro Sriono Agus, wherever you are, thank you very much for your very kind attention ya. Kemudian juga Raden CB. Wah, Raden strip CB. Mr. Priyadi 480. Ada Bang Ronald dengan fotonya begini. Cek. Ya, thank you Bang Ronald. Ada juga atas nama Yang Terbuang. Wah, apa yang terbuang? Apapun yang terbuang, mau dibuang mau nggak dibuang, semuanya berguna ya teman-teman. Jadi sebagai penutup, penutup terus nanti nggak selesai ya. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini mau yang dibuang nggak yang dibuang.
yang tidak bermanfaat. Contoh, Anda setiap hari beol di WC, itu Anda memberi penghidupan makhluk-makhluk lain. Bakteri-bakteri, itu kan semua eksis. Ya, satu-satunya hal yang tidak berguna di muka bumi ini adalah sesuatu yang tidak pernah diadakan atau diciptakan. Debu tanah aja itu sangat berguna. Debu kecil setitik debu itu, hati-hati jangan meremehkan ya. Setitik debu begitu mencolok di matamu dan di mataku, apa yang terjadi? Langsung ngasih makan keluarganya dokter mata, ya, alias bawa ke dokter mata, bayar, ya kan. Jadi semua ada gunanya teman-teman. Toko apotek yang jual obat mata jadi mendapat manfaat ketika debu masuk mencok di mata kita. Bentuknya masalah buat kita, tapi buat kelompok dokter mata, buat pabrik obat tetes mata, yaitu menjadi dalam tanda kutip berkah ya. Oh ya, ada satu tempat viral beberapa waktu yang lalu di TikTok atau di mana ya. Pekerjaan yang apa ya? Pekerjaan yang unik atau yang apa gitu. Jaksa, hakim ya, mengharapkan Anda punya masalah. Mereka itu kaya kayak Ombudsman Paris ya, terus hakim-hakim itu kan kaya itu dari masalah. Ketika Anda punya masalah, mereka bersenang-senang. Jadi berbahagia di atas penderitaan orang lain. Polisi berterima kasih kepada maling, kepada para pebisnis narkoba. Loh, ini beneran teman-teman, khususnya di Indonesia ya. Saya tahunya waktu saya masuk penjara. Jadi kalau sekitar bulan, hati-hati ini sebentar lagi, bulan Juli, Agustus, itu penangkapan perbanyak. Banyak orang ditangkap. Kasus narkoba meningkat, kejahatan meningkat. Karena ternyata di Indonesia sampai sekarang ya, karir kepolisian itu dinilai salah satunya ya. Ada banyak penilaian, tapi salah satunya polisi dianggap hebat ketika banyak nangkap penjahat. Anda bayangkan. Jadi karena jasanya maling, jasanya orang pakai narkoba, jasanya orang-orang jahat, karir polisi jadi meningkat, gajinya naik pangkat. Maka Anda jangan heran kadang-kadang terjadi kriminalisasi ya, di jalan ada anak-anak muda di stop, tiba-tiba ditempelin narkoba. Jadi kejahatan bahkan dibuat, itu namanya dikriminalisasi untuk meningkatkan karir mereka. Lanjut tadi ya. Jaksa dan hakim berterima kasih kepada penjahat-penjahat. Ketika Anda punya masalah, maka jaksa menjadi senang. Tukang tembel ban berterima kasih kalau orang kena musibah, ban pecah. Dokter, perawat, suster perawat berterima kasih kalau banyak orang sakit. Ya, dan banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Coba Anda sebutkan apa? Tukang reparasi, HP Anda rusak, tukang reparasi senang. Anda punya masalah, selalu menguntungkan pihak lain. Nah, itu ada banyak contoh-contoh profesi-profesi yang aneh. Polisi diuntungkan oleh maling, penjahat. Jaksa, hakim diuntungkan oleh penjahat juga. Anda punya masalah, mereka senang. Ada beberapa profesi saya lupa, saya sebutkan satu-satu ya. Kemudian yang terakhir, hanya maling saja, maling dan perampok yang selalu mendoakan supaya Anda kaya raya. Ya. Jadi profesi-profesi yang lain seperti tadi, dokter berharap Anda sakit, jaksa berharap Anda punya masalah, hakim berharap Anda punya masalah, polisi berharap Anda bisa ditangkap. Hanya maling saja yang selalu mendoakan Anda supaya Anda kaya raya sehingga bisa dirampok. Oke ya teman-teman, kita jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Thank you very much for your very kind attention ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gak mau bahasa Arab? Kita kan Nusantara, gak boleh pakai bahasa Arab. Oke deh. Sampurasun. Kalau pakai bahasa Ibrani boleh nggak? Assalamualaikum itu kan sama dengan shalom alaikum. Jangan. Kita bukan Timur Tengah. Oke deh. Rahayu sakum dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Oke? Semangat.